Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yes, siap. Ya, kenalkan saya sebagai Sipen mata kuliah paliatif. Ini dilanjutkan ya dengan Ibu Sri Utami. Mohon teman-teman jangan keluar Zoom terlebih dahulu. Oh, iya. Napas panjang sih, napas panjang, yuk istirahat. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Waalaikumsalam sini, warahmatullahi wabarakatuh. saya di sini hanya mungkin nanti akan menjelaskan tentang materi yang akan sebetulnya nggak materi ya, karena saya tahu bahwa teman-teman ini semua kan sudah di D3 mendapat paliatif, di D4 mendapat paliatif, bahkan yang D4 kayaknya ada prakteknya ya Mas Bian ya. Nah, ini artinya apa? Maka dan teman-teman dosen ini juga sudah pakar-pakarnya, maka di sini nanti saya hanya akan menyampaikan tugas-tugas atau mungkin nanti materi itu hanya disampaikan dari rumah sakit, yaitu Bu Tri Lestari 2 kali pertemuan, kayaknya di pertemuan ketiga dan keempat ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya share screen aja. Mas Bian sudah disampaikan ke teman-teman apa belum untuk materi yang akan kita bahas nanti? Di Healthy belum ada RPS-nya. Oh ya, oke, ini aja. Jadi ini karena saya menganggap bahwa mahasiswa ini sudah pernah melakukan penelitian, sudah pernah bahkan yang teman-teman yang dari dosen ini semuanya sudah sering melakukan penelitian, maka di sini saya nanti hanya memberikan tugas untuk mencari jurnal yang terkait dengan palliative care. Jadi tugas individu yang mana nanti ini ya yang akan besok tentang legal etik ya. Misalnya etanasia atau legal etik yang lain silahkan, tetapi yang terkait dengan etanasia. Ya, kemudian nanti jurnal ini dikritisi. Jadi tidak harus etanasia. Intinya adalah yang terkait dengan palliative care. Nah, mahasiswa ini kan sudah lulus palliatif sehingga tahu apa yang termasuk palliative care itu apa. Pasien-pasien paliatif itu yang seperti apa, jadi nanti tahu sehingga sudah bisa memutuskan jurnal legal etik yang terkait dengan palliative care. Kemudian minggu ketiga itu dengan Putri Lestari, ini nanti yang legal etik etanasia, kalau saya minta dikumpulkan sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Mau dimulai jam berapa? Bu Titik bocor. Ya, oke. Jadi ini apa namanya nanti saya pilih yang akan dipresentasikan. Nah, kritik jurnalnya nanti saudara tahapan-tahapan dari abstrak, kemudian dari latar judul, latar belakang, sampai metodologi, jadi dikritisi, dan nanti legal etik ini menurut paham Indonesia dan atau yang sesuai jurnal itu seperti apa. Jadi nanti saudara kritisi jurnal tersebut, nanti akan saya acak satu, saya pilih satu untuk presentasi dan nanti akan dilihat oleh, artinya nanti mahasiswa siap saja nanti akan saya tunjuk salah satu untuk presentasinya satu saja, gitu ya. Oke, kemudian nanti minggu ketiga dengan Putri Lestari, nanti saya kasih nomor teleponnya untuk Mas Bian. Putri Lestari sudah saya hubungi dan beliau siap, gitu ya. Yang penting saya sudah bilang bahwa nanti mahasiswa akan kontak dengan Putri Lestari. Nah, nanti kalau Putri Lestari pada jam 10 hari Jumat ini pakainya jam 10 beliau tidak bisa, intinya saudara nanti menyesuaikan dengan beliau, tapi tidak mengganggu jadwal yang lain, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu karena beliaunya di rumah sakit sehingga jamnya kan belum pasti untuk selalu jam 10. Oke. Nah, ini
insya Allah ini materi ini kan sebetulnya yang seperti legal etik di D3 D4 sudah mendapatkan, kemudian yang ini yang konsep paliatifnya saudara juga sudah dapat dari Bu Tri Lestari, nanti akan diulang mungkin aplikasi yang di rumah sakit itu seperti apa. Ya, kemudian peace end of life, bahwa kita tahu bahwa paliatif itu kan targetnya meningkatkan kualitas hidup, kemudian nanti meninggalnya itu adalah dengan peaceful atau tenang atau dengan damai, bermartabat, intinya arahnya ke sana, bisa menerima kondisinya yang akhirnya dia bisa menerima dengan tenang. Nah, nanti karena ini adalah paliatif, saudara selalu melihat skupnya biopsiko, sosio, spiritual, dan kultural. Kacamatanya selalu ke arah ke sana, kalau selalu melihat dari untuk kaitannya dengan kritisi, ini nanti coba saudara lihat. Kemudian untuk manajemen nyerinya juga nyeri yang nanti pada pasien yang saya harapannya adalah kanker stadium lanjut. Tetapi kalau tidak ada, tapi nyeri yang kaitannya nyeri kronis yang paliatif. Ya, jadi nanti saudara larinya ke sana di D4 sudah dapat, D3 juga ada. Jadi skupnya nanti saudara juga melihatnya bahwa nyeri pada pasien paliatif tidak hanya pada lokal injurinya atau lokal lukanya, tapi nanti saudara bagaimana nyeri itu berpengaruh, psikis berpengaruh terhadap nyerinya, dan ini yang harus support keluarga akan berpengaruh pada nyerinya. Karena ini betul-betul bahwa saya pernah punya mahasiswa D3 ambil nyeri pasien lanjut kanker stadium lanjut, tapi tidak muncul nyerinya. Ternyata setelah dikaji secara mendalam adalah support keluarga yang maksimal, sehingga nyerinya menjadi tidak tampak, persepsi nyeri menjadi berkurang. Nah, ini nanti coba saudara lihat jurnal, mencari jurnal yang ke arah sana, yang nanti dikritisi pembahasannya yang dengan nyerinya itu, apakah dengan nyeri kaitannya nanti apa farmakologinya bagaimana, kemudian nanti kenapa dia nyeri bisa di pasien ini sebagian besar nyerinya ringan, apa karena farmakologi, apa karena support keluarga. Melihatnya skop adalah biopsikososiokulturalnya, gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah komplementari terapi dengan Bu Budiati. Nanti ambil salah satu saja. Jadi masing-masing mahasiswa kan belum tentu sama, atau sama silahkan, ya. Artinya yang penting di dalam analisanya nanti kan akan menjadi berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, ini nanti jurnal dilampirkan, kemudian di lampiran kritisinya dilampirkan. Saya minta tolong dikumpulkan di dalam satu Google Drive, sehingga nanti kita bisa mengkoreksi sama memilih yang harus dipresentasikan oleh siapa, gitu ya. Nanti kritisi yang menarik pasti akan saya ambil. Nah, pada saat presentasi nanti mahasiswa teman-temannya itu ikut bertanya kaitannya dengan kritisi tersebut. Nah, contoh nih kritisi, karena mahasiswa pernah sudah melakukan penelitian sehingga dari abstraknya itu sebetulnya bagaimana. Sebentar ya, saya share lagi. Nah, kritikalnya ya, isi jurnal tersebut dapat menggambarkan kepada pembaca. Nah, karena ini kaitannya paliatif, nanti saudara libatkan kaitannya dengan paliatif. Dimulai dari judul, sebetulnya dari abstrak ya, dari abstrak cukup mengenai bagian-bagian mana saja yang akan dibahas. Nah, jurnal yang bagus pasti judulnya menarik, dan dari judul saja saudara sudah akan paham bahwa metodologinya akan seperti apa. Nanti saudara, nah ini nanti kaitannya dengan judul, nanti metodologinya juga harus nyambung, cocok nggak? Kemudian di dalam desainnya, metodologinya nanti juga seperti apa ya. Metodologinya itu memang untuk seperti contoh nih yang mahasiswa D4 ya, bimbingan kita yang ada di D4 ini kan sebagian besar rata-rata jumlah respondennya rata-rata kan 30 nih. Nah, dari 30 coba saudara bandingkan punya saudara dengan jurnal yang sudah dipublikasikan.
pasti sampelnya di sana akan banyak-banyak. Nah, sebetulnya kalau seperti itu, kalau punyanya mahasiswa, ini enggak, mahasiswa kan masih latihan sih enggak masalah. Artinya apa? Bahwa dengan jumlah 30 ini ya, walaupun memenuhi syarat, tetapi kalau di dalam nanti kalau saudara sudah ambil S2 jumlah segitu, harusnya kan saudara pakainya kayak efek sampel size itu, sehingga nanti kalau ada jurnal yang memang yang saudara ambil jurnalnya itu di dalam literatur review, di dalam review literaturnya bab 2, kalau saudara di situ jurnalnya itu sampel lebih tinggi, sebetulnya saudara tidak boleh sampel itu lebih rendah daripada jurnal yang saudara tampilkan di dalam bab 2. Nah, itu saudara harusnya tidak berani memunculkan itu. Artinya apa? Kualitas saudara itu lebih rendah daripada jurnal yang saudara sampaikan di dalam literatur review, gitu ya. Oke, tetapi apapun ya bahwa saudara ini sudah pernah, maka nanti di latar belakang itu juga saudara lihat bagaimana latar belakang itu mensupport apa enggak di dalam latar belakangnya, tujuannya tepat apa enggak, dan manfaat dari untuk palliative care sendiri itu sejauh mana jurnal tersebut, dan ruang lingkupnya pasti yang palliatif ya. Kemudian untuk tinjauan pustaka enggak masalah, nanti untuk metodenya. Jadi metodenya seperti apa? Kalau palliatif kemungkinan besar metodenya biasanya menggunakan kualitatif. Nah, kualitatif mungkin mahasiswa yang rata-rata Pak mahasiswa itu kan ambilnya kuanti, tetapi nggak apa-apa, coba nanti saudara kaji di dalam kualitatif ini, atau kalau yang nyeri sih banyak yang kuanti, tetapi untuk yang lainnya biasanya adalah desainnya desain yang kualitatif. Nah, ini nanti saudara kritisi, intinya adalah yang ke sini ini penjelasannya cukup bertele-tele atau enggak, kalimatnya berulang atau enggak, kemudian secara penulisan cukup rapi, teratur, tidak ada typo sama sekali. Nah, ini nanti saudara kritisi di masing-masing jurnal saudara, yang mana nanti penilaian saya adalah dari situ gitu ya, dari tugas-tugas yang jenengan ambil, yang saudara ambil. Jadi ujiannya nanti hanya ujian dari Bu Tri Lestari. Penilaian dari saya dan Bu Budiati nanti dari yang jurnal jenengan kumpulkan dan kritisi atau analisa yang jenengan kumpulkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu. Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti tugasnya ini sifatnya individu semua, Bu. Individu. Dikumpulkannya kapan? Oh, Kumpulkannya kalau melihat, jadi yang pertama yang legal etik itu kan untuk pertemuan kedua, jadi dikumpulkan sebelum pertemuan kedua, gitu ya. Dikumpulkan ke Sipen saja nanti di Google Drive, gitu ya. Matur nuwun. Bu nuwun sewu yang dikontrak belajar kadosipun tanggal mboten yang kedua dan berikutnya Agustus apa Bu yang dimaksud? Oh iya betul. Bu betul Agustus. Bu, wis tua Bu. Ya Agustus ini ya. Betul. Jadi nanti ini dikumpulkan sebelum pertemuan 6 Agustus ya. 6 Agustus ini dikumpulkan sebelum 6 Agustus sehingga nanti saya pilih yang harus presentasi gitu ya. Dan nanti teman-temannya ikut melihat yang kritisi yang sebetulnya harusnya bagaimana gitu ya. Satu saja saya nggak akan banyak nanti yang untuk presentasi, atau mungkin ada yang menarik 2, nanti ya saya ambil 2. Artinya semuanya siap saja sebagai sampel di dalam kritisi. Oke, ada pertanyaan lain? Bu Tami, untuk jurnal tadi kan sudah disampaikan bahwa tugasnya ini individu ya Bu. Oke. Berarti semua mahasiswa mencari jurnal dengan
tema eutanasia, betul. Ya, etanasia, kemudian yang ini tentang terus nyeri dan komplementari. Ada 3. Komplementarinya bebas. Oh, kalau dikonversi itu tidak ada, dia harus ikhlas. Ikhlas tidak masalahnya. Untuk jurnal eutanasia tanpa kita komentari, Bu. Ya, seperti Atau Komentari tetap semua, dikomentari, komentari dianalisa semua. Oh, oke. Dianalisa semua. Jadi nanti dianalisa semua, 3-tiganya saya ambil nilai nanti dari situ. Bu Budi juga dari situ. Fokusnya hanya Oh. pada abstrak ya, Bu. G. 1 orang 3 jurnal itu apa, Bu? Apa satu-satu? Satu orang, jadi 1 orang ada 3. Etanasia, kemudian nyeri, Nyeri, komplementari. komplementari. Komplementarinya bebas. Di 3 itu nanti saya nilai ambil dari situ. Kemudian nanti ujiannya hanya materinya Bu Tri Lestari. Ya, Bu Tri Lestari nanti ujian materi. Multiple choice ujiannya gampang. kuliah di sana, Iya, dia bawa HP juga 1 laptop, 2 laptop kayak gitu. Bu, jadi tugasnya itu kita review jurnal masing-masing mahasiswa itu etanasia, nyeri sama komplementer gitu. Ya, 3. Oke. Ya, makasih. Oke, 3 itu ya. Jadi untuk hari ini nanti jenengan langsung searching materi itu. Kemudian masing-masing dikumpulkan sebelum adanya presentasi. Sehingga nanti saya atau Bu Budi nanti memilih untuk dipresentasikan. Mahasiswa yang Oke, ada pertanyaan lain? Ini wajahnya Bu Triwiji, kemudian Pak Jerman, Pak Dedi itu ada di Zoom sebelah ini. Ada dua-duanya, Ibu. Ya, ada di. Oke. Jadi saya tahu bahwa mahasiswa yang dosen Kepalanya maupun miring. yang non dosen semuanya itu tugasnya padat, jadi nggak ada yang nggak padat. Jadi makanya saya memahami itu, monggo aja nanti yang penting adalah dikumpulkan ya. Nanti yang presentasi nanti saya pilih yang presentasi 1 atau 2, nanti dikritisi bareng-bareng. Oke. Oh, Bu Tami, untuk analisanya itu menyangkut askepnya saja atau ada yang lain, Bu? Konsep analisis. Ya dari apa namanya, dari konsep konsep penelitiannya maupun dari konsep ke paliatifnya. pelajari lagi, kita putuskan mata kuliah yang ada Yeah. itu dikonversikan mata kuliah apa gitu Pak, sehingga mahasiswa. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi nanti misalnya yang etanasia nih, kalau etanasia di kita kan memang nggak legal. Artinya nanti saudara jenengan itu kan sudah dapat yang mahasiswa D4, D3 yang dari D3 maupun D4 itu kan dulu sudah pernah mendapatkan tentang legal etik. Artinya nanti juga dikupas dari situ secara paliatif itu kan memang ada di jurnal itu yang menyampaikan bahwa di kita tidak legal, tapi di luar negeri ada yang legal. Orang mau meninggal saja disiapkan kapan saya akan meninggal, dan di situ ada tim, itu ada yang seperti itu. Jadi tim itu disiapkan untuk menyiapkan si pasien itu di akhir hayatnya. Jadi akhirnya dokternya memberikan obat supaya pasiennya meninggal. Ini ada. Jadi nanti jenengan coba cari jurnal-jurnal menarik atau yang memang secara bahwa di Indonesia apa silakan. Intinya adalah tidak harus tentang legal etik. Monggo. Gitu ya. Ya, monggo ada yang lain? Kalau nggak ada, teman-teman dosen biar melanjutkan ke workshop. Dan mahasiswa yang lain silahkan searching yang tugasnya ini. Dan teman dosen sambil workshop, sambil searching.
Ya, saya tahu kalau mahasiswa itu sudah ahlinya, sudah melakukan skripsi, searching itu sudah ahli-ahli. Cuma saya mohon ini nanti coba saudara, artinya apa yang NES ini kan nanti di endingnya juga membuat kin. Artinya kin itu kan ada bagaimana jenengan menggunakan hasil penelitian terbaru ini, manfaatnya adalah ke sana. Harus mondok di ya. Oke. Begitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Bu Tami. Pak Dedi. Saya live ya.